Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kuno yang damai di pelosok Nusantara, hiduplah orang-orang dengan hati yang sederhana dan penuh rasa kekeluargaan yang amat erat. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan beringin yang sangat rindang dan berdaun lebat sepanjang tahun, sehingga suasananya selalu terasa sejuk dan menenangkan jiwa. Di tengah desa tersebut terdapat sebuah rumah joglo besar yang terbuat dari kayu jati tua, dengan ukiran indah yang menceritakan kisah leluhur masa lalu. Rumah itu berdiri megah sebagai pusat perhatian seluruh penduduk desa yang sering lewat. Halaman tanah di depan rumah joglo itu sangat luas, dan sering disapu bersih setiap pagi oleh para pelayan hingga tidak ada daun kering yang tersisa. Di sudut halaman belakang terdapat sebuah sumur tua dari batu bata merah yang airnya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang sedang melanda seluruh negeri. Di dekat sumur itu ada tempat menjemur hasil bumi seperti padi dan jagung yang selalu dipenuhi oleh panen berlimpah dari sawah milik keluarga kaya tersebut. Saat ini musim hujan yang sangat dingin sedang melanda desa membuat suasana muram. Dapur kayu di bagian paling belakang rumah selalu mengepulkan asap putih ke udara, menyebarkan aroma masakan tradisional yang menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Kayu bakar yang kering selalu ditumpuk rapi di samping tungku, agar api tetap menyala terang dan memberikan kehangatan di tengah udara musim hujan yang menggigit. Rintik hujan yang jatuh di atas atap genteng tanah liat menciptakan melodi alam yang berulang-ulang, seolah sedang menyanyikan lagu pengantar tidur bagi seluruh penghuni desa kuno itu. Namun di balik kedamaian luar itu tersimpan sebuah ketegangan di dalam rumah. Di dalam rumah besar tersebut, hiduplah seorang menantu perempuan yang bernama Sari, yang memiliki paras cantik dan hati yang sangat lembut seperti sutra halus. Sari adalah seorang wanita muda yang sangat rajin bekerja dan selalu menjaga tata krama pedesaan warisan para leluhurnya dengan penuh rasa hormat dan bakti. Setiap pagi sebelum matahari terbit ia sudah bangun untuk menyiapkan air hangat dan sarapan pagi bagi seluruh anggota keluarga, tanpa pernah mengeluh lelah atau marah. Saat ini Sari sedang mengandung anak pertamanya, dan perutnya sudah terlihat sangat membesar menunggu kelahiran. Meskipun tubuhnya terasa berat karena kehamilan yang sudah memasuki bulan ke-9, Sari tetap memaksakan diri untuk menyapu lantai kayu joglo itu dengan sangat hati-hati. Ia selalu tersenyum manis kepada setiap pelayan tua yang berpapasan dengannya di lorong rumah dan sering memberikan makanan lebih kepada mereka yang kelaparan. Kebaikan hati Sari membuat para pekerja di rumah itu sangat menyayanginya dan menganggapnya sebagai putri kandung mereka sendiri yang harus selalu dijaga dan dihormati setiap saat. Sari hanya menginginkan kehidupan yang damai dan penuh cinta di bawah atap rumah joglo suaminya. Sayangnya, harapan Sari untuk hidup tenang selalu terhalang oleh kehadiran ibu mertuanya yang bernama Nyonya Darmi, yang terkenal memiliki sifat keras dan sangat berkuasa. Nyonya Darmi adalah seorang janda kaya raya yang memegang seluruh kendali harta kekuasaan keluarga dan selalu berjalan dengan dagu terangkat tinggi penuh kesombongan di rumah. Matanya yang tajam seperti burung elang selalu mengawasi setiap gerak-gerik Sari dari kejauhan, seolah sedang mencari-cari kesalahan kecil untuk dijadikan alasan memarahi menantunya yang malang itu. Nyonya Darmi tidak pernah sedikit pun menunjukkan rasa kasih sayang kepada Sari. Bagi Nyonya Darmi, menantu perempuannya itu hanyalah seorang gadis desa miskin yang kebetulan beruntung bisa menikah dengan putra tunggalnya yang sangat tampan dan kaya. Ia selalu menganggap Sari tidak lebih dari sekadar alat untuk melahirkan cucu laki-laki pertama yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga besarnya di masa depan. Setiap kali berbicara dengan Sari, nada suara Nyonya Darmi selalu dingin dan tajam seperti sembilu yang menyayat hati nurani wanita muda yang sedang hamil tua tersebut. Sari sering menangis diam-diam di kamarnya saat malam tiba, meratapi nasibnya yang sedih. Sari menatap perutnya yang buncit sambil mengelus-elusnya dengan lembut dan berbisik pelan bahwa ia akan selalu melindungi anaknya dari segala macam bahaya yang mengancam. Ia merasa sangat cemas membayangkan nasib anaknya kelak jika harus dibesarkan di bawah asuhan Nyonya Darmi yang tidak mengenal belas kasih atau kelembutan hati manusia. Sari tahu bahwa ibu mertuanya hanya menginginkan bayi laki-laki itu, dan mungkin akan menyingkirkannya begitu anak tersebut lahir dengan selamat ke dunia fana ini. Pikiran menakutkan itu terus menghantui Sari setiap kali ia mendengar langkah kaki Nyonya Darmi mendekat.
Demi menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari keributan yang bisa mencoreng nama baik suaminya, Sari selalu menelan semua penderitaan itu sendirian dalam diam. Ia tidak pernah menceritakan perlakuan buruk Nyonya Darmi kepada siapapun termasuk kepada suaminya yang sering pergi berdagang keluar kota selama berbulan-bulan lamanya. Sari selalu menjawab setiap makian Nyonya Darmi dengan kepala tertunduk dan suara yang sangat pelan meminta maaf atas kesalahan yang bahkan tidak pernah ia lakukan sama sekali. Ia percaya bahwa kesabaran yang luar biasa suatu hari nanti akan membuahkan hasil manis. Namun kesabaran Sari seolah tidak ada artinya di mata Nyonya Darmi yang justru semakin berbuat semena-mena menjelang hari kelahiran sang cucu penerus keluarga itu. Nyonya Darmi sering menyuruh Sari melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat air dari sumur tua di halaman belakang, meskipun hujan deras sedang mengguyur desa mereka. Ia beralasan bahwa wanita hamil harus banyak bergerak agar persalinannya lancar, dan bayinya tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan tangguh menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Sari hanya bisa patuh sambil menahan rasa sakit di pinggangnya yang mulai sering terasa kram. Malam itu, udara di desa kuno terasa jauh lebih dingin dari biasanya karena angin kencang bertiup melolong-lolong melewati celah-celah dinding kayu rumah joglo tersebut. Langit yang gelap gulita tanpa bintang, seakan menjadi pertanda buruk bahwa badai besar akan segera datang menyapu segala ketenangan yang tersisa di wilayah pedesaan itu. Suara petir menyambar bersahut-sahutan di kejauhan, membuat jendela rumah bergetar hebat dan mengagetkan burung-burung yang sedang tidur di sarangnya di atas pohon beringin tua. Sari duduk merenung di dekat jendela kamarnya sambil melipat pakaian kecil untuk calon bayinya kelak. Setiap kali Nyonya Darmi mengadakan pertemuan dengan kerabat kaya di ruang tamu Joglo Sari, hanya diizinkan melayani dari belakang tanpa boleh membaur dengan para tamu. Nyonya Darmi sering menyindir dengan suara keras bahwa menantu dari keluarga miskin tidak akan pernah memiliki tata krama yang pantas untuk mendidik seorang bangsawan kecil. Perkataan itu sengaja diucapkan agar Sari mendengarnya dan menyadari posisi rendahnya di dalam hierarki keluarga besar yang sangat menjunjung tinggi kekayaan dan status sosial di masyarakat. Sari hanya bisa meneteskan air mata dalam diam saat mencuci piring kotor di dapur. Meskipun sering dihina dan direndahkan, Sari tetap mempertahankan kesopanannya dan membalas segala kebencian itu dengan senyuman tulus yang memancar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia selalu membuatkan jamu tradisional penambah tenaga untuk ibu mertuanya. Meskipun Nyonya Darmi seringkali membuang jamu tersebut ke halaman tanah di depan matanya langsung. Sari percaya bahwa sekeras apapun batu karang di lautan pada akhirnya akan terkikis juga oleh tetesan air yang jatuh terus-menerus tanpa henti setiap hari tanpa kenal lelah. Ia berharap cinta dan baktinya bisa meluluhkan hati beku Nyonya Darmi kelak. Namun rasa cemas yang menghantui batin Sari tidak pernah benar-benar hilang, terutama saat ia merasakan tendangan kecil dari bayi di dalam kandungan yang semakin membesar. Ia sering terbangun di tengah malam yang dingin dengan keringat bercucuran, karena bermimpi buruk tentang bayinya yang dirampas paksa oleh sosok bayangan hitam yang menyeramkan. Mimpi itu terasa begitu nyata seolah menjadi pertanda dari alam semesta tentang nasib malang yang sedang menantinya di ujung jalan yang gelap dan penuh dengan duri tajam. Sari memeluk perutnya erat-erat mencoba menenangkan bayi yang sedang tertidur di dalam rahimnya. Hujan deras yang mengguyur desa selama berminggu-minggu membuat suasana di dalam rumah joglo itu terasa semakin suram dan mencekam seolah menyimpan rahasia kelam yang menakutkan. Langit selalu tertutup awan abu-abu yang tebal menghalangi sinar matahari untuk masuk, menghangatkan lantai kayu rumah yang terasa sangat dingin dan lembab di telapak kaki. Sari sering duduk termenung di sudut serambi belakang, memperhatikan rintik hujan yang jatuh membasahi daun-daun pisang, sambil memikirkan masa depan bayinya yang belum lahir ke dunia ini. Ia merasa sangat sendirian di tengah keluarga suaminya yang tidak pernah menerimanya sepenuh hati. Suami Sari yang bernama Raden Budi adalah seorang pedagang kain yang sangat sukses namun jarang pulang karena harus mengurus bisnisnya di berbagai pulau yang jauh. Ketika Raden Budi berada di rumah, Nyonya Darmi selalu bersikap sangat manis dan penuh perhatian kepada Sari seolah ia adalah ibu mertua yang paling menyayangi. Namun begitu suaminya berangkat berlayar meninggalkan desa, sifat asli Nyonya Darmi kembali muncul dengan segala kekejaman dan kata-kata kasar yang menyakitkan hati nurani wanita muda tersebut. Sari tidak ingin membebani pikiran suaminya,
sehingga ia memilih untuk menyimpan penderitaan ini sendirian. Keinginan terbesar Sari saat ini hanyalah melahirkan anaknya dengan selamat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang di lingkungan yang damai, tanpa adanya kebencian atau permusuhan. Ia ingin mengajarkan anaknya tentang nilai-nilai kebaikan, kesederhanaan, dan rasa hormat kepada sesama manusia, seperti yang selalu diajarkan oleh mendiang orang tuanya di desa asal. Sari membayangkan suatu hari nanti ia bisa melihat anak laki-lakinya berlarian riang di halaman tanah rumah joglo itu, sambil tertawa bahagia mengejar kupu-kupu yang berterbangan indah. Sayangnya bayangan indah itu selalu rusak oleh kemunculan wajah Nyonya Darmi yang sangat menakutkan. Kekhawatiran Sari semakin memuncak ketika ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Nyonya Darmi dan kerabat dekatnya di ruang tengah saat ia sedang membawakan nampan teh. Nyonya Darmi berkata dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh perhitungan bahwa ia tidak akan membiarkan cucu laki-lakinya dididik oleh menantu kampungan seperti Sari. Wanita tua itu merencanakan untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut segera setelah bayi itu lahir ke dunia dan membuang ibu kandungnya jauh-jauh dari desa mereka. Mendengar rencana jahat itu nampan di tangan Sari bergetar hebat, hingga cangkirnya bergemerincing. Sari segera mundur dengan langkah berjinjit, agar kehadirannya tidak diketahui oleh Nyonya Darmi, yang sedang tertawa sinis bersama para kerabat kaya yang memiliki hati licik. Napas Sari terasa sesak, dan dadanya bergemuruh hebat karena tidak menyangka ibu mertuanya bisa merencanakan hal sekejam itu kepada menantu yang sedang hamil tua anak cucunya. Ia berlari kecil menuju kamarnya dan mengunci pintu kayu dengan rapat sebelum akhirnya jatuh terduduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh meratapi nasib buruk yang menimpanya hari itu. Rasa takut kehilangan anak yang belum lahir membuat seluruh tubuh Sari gemetar. Malam itu Sari tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun meskipun udara di luar sana sangat dingin dan suara jangkrik bernyanyi merdu menemani sepinya suasana desa. Pikirannya terus berputar, mencari cara untuk menyelamatkan bayinya dari niat jahat, sang ibu mertua yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala hal di rumah besar tersebut. Sari tahu bahwa melawan Nyonya Darmi secara terbuka adalah tindakan yang sangat mustahil karena seluruh pelayan dan penjaga rumah pasti akan memihak kepada majikan kaya mereka. Ia harus menggunakan kecerdasan dan kesabaran untuk melindungi buah hatinya dari kejahatan yang mengintai. Keesokan paginya Sari terbangun dengan mata yang sembab namun, ia berusaha menutupi kesedihannya dengan membasuh wajahnya menggunakan air dingin dari gentong tanah liat di dapur. Ia tetap menjalankan tugasnya menyiapkan sarapan seperti biasa memotong sayuran dan menumbuk bumbu di lumpang batu, dengan gerakan tangan yang sedikit kaku, karena kelelahan kurang tidur. Beberapa pelayan tua yang memperhatikan wajah pucat Sari, merasa sangat kasihan. Namun mereka juga tidak berani bertanya apa-apa, karena takut menyinggung perasaan majikan muda mereka tersebut. Suasana di dapur pagi itu terasa sangat canggung dan hening tanpa suara tawa. Saat menyajikan nasi hangat ke atas meja makan kayu jati, Nyonya Darmi menatap perut Sari dengan pandangan menilai yang membuat bulu kuduk wanita muda itu merinding. Nyonya Darmi bergumam pelan bahwa perut yang membesar ke bawah adalah pertanda pasti bahwa bayi yang dikandung Sari adalah seorang laki-laki penerus keturunan keluarga besarnya. Ia memperingatkan Sari untuk menjaga kesehatannya, agar bayi berharga itu tidak lahir dalam kondisi lemah atau cacat, karena kelalaian seorang ibu yang bodoh dan ceroboh. Sari hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan mengiyakan perkataan tajam tersebut dengan suara parau. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat dan penuh dengan ketegangan yang menyiksa batin Sari, yang harus berpura-pura tenang di hadapan semua orang di rumah joglo besar itu. Setiap kali hujan turun dengan lebat, Sari selalu memanjatkan doa kepada Tuhan, agar diberikan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan yang sebentar lagi akan menghantam dirinya. Ia mulai menyiapkan beberapa helai kain dan pakaian bayi dengan sangat rapi dan menyembunyikannya di sudut lemari kayu, agar tidak mudah ditemukan oleh siapapun. Sari bertekad bahwa ia tidak akan menyerahkan anaknya begitu saja tanpa perlawanan yang berarti. Rasa cinta yang begitu besar kepada anak di dalam kandungannya memberikan keberanian baru bagi Sari yang biasanya selalu diam dan pasrah menerima segala bentuk penindasan. Ia sering berbicara sendiri dengan perutnya membisikkan janji suci bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh memisahkan mereka berdua.
apapun alasannya. Angin dingin musim hujan terus meniupkan udara lembab ke dalam kamar Sari, seakan ingin menguji seberapa kuat tekad seorang ibu dalam melindungi darah dagingnya sendiri dari mara bahaya. Kecemasan dan harapan saling berperang di dalam pikiran Sari setiap detik waktu. Kini waktu kelahiran sang bayi sudah semakin dekat dan bayang-bayang ketakutan selalu menyelimuti pikiran Sari bagaikan kabut tebal yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Nyonya Darmi semakin sering memantau keadaan Sari dan melarangnya keluar rumah dengan alasan cuaca buruk yang bisa membahayakan cucu laki-laki yang sangat dinanti-nantikannya tersebut. Ketegangan di dalam rumah Joglo memuncak menunggu hari di mana takdir akan menentukan nasib Sari dan bayi yang menjadi pusat perebutan kekuasaan tak kasat mata itu. Semua orang di rumah besar menahan napas menanti kejadian besar yang pasti akan segera meletus. Malam yang sangat menakutkan itu akhirnya tiba membawa badai besar yang mengguyur seluruh desa kuno dengan hujan lebat tanpa henti. Angin kencang bertiup melolong-lolong melewati pepohonan beringin tua mematahkan dahan-dahan kering yang jatuh berserakan di halaman tanah rumah Joglo tersebut. Di tengah suara gemuruh petir yang menyambar-nyambar di langit gelap gulita Sari, merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Waktu kelahiran anak pertamanya telah tiba membawa campuran antara rasa takut dan harapan yang bergejolak hebat di dalam dada wanita muda itu. Rasa sakit yang menjalar dari punggung hingga ke perut, membuat Sari jatuh terduduk di atas tikar pandan di kamarnya yang dingin. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya yang pucat pasi. Sementara tangannya mencengkeram erat ujung selimut kain tenun untuk menahan rasa nyeri. Pelayan tua segera berlarian mengambil air panas dan kain bersih ke dapur kayu yang berasap tebal untuk membantu persalinan majikan muda mereka. Suasana di dalam rumah besar itu menjadi sangat tegang dan sibuk memecah kesunyian malam badai yang mencekam. Nyonya Darmi mondar-mandir di depan pintu kamar bersalin dengan wajah yang sangat keras dan langkah kaki yang berat penuh ketidaksabaran. Ia sama sekali tidak mempedulikan rintihan kesakitan Sari yang terdengar sayup-sayup dari dalam ruangan, melainkan hanya memikirkan nasib cucu laki-lakinya. Matanya menatap tajam ke arah pintu kayu jati, seolah ingin menembus dinding dan menarik bayi itu keluar dengan tangannya sendiri. Detik itu juga, Farasai, alama sabu saina natraga termulahaka. Keserakahan dan obsesi pada penerus keturunan telah membutakan hati nurani wanita tua yang sangat berkuasa di rumah itu. Setelah berjuang selama berjam-jam melawan rasa sakit yang hampir merenggut nyawanya Sari, akhirnya berhasil melahirkan bayinya ke dunia fana ini. Suara tangisan bayi yang sangat lantang memecah suara gemuruh hujan badai di luar jendela menandakan bahwa seorang bayi laki-laki yang sehat telah lahir. Napas Sari tersengal-sengal karena kelelahan yang luar biasa, namun senyum bahagia mulai mengembang di bibirnya yang gemetar saat mendengar suara tangisan itu. Ia merasa segala penderitaannya selama 9 bulan telah terbayar lunas dengan kehadiran malaikat kecilnya. Namun kebahagiaan Sari hanya berlangsung selama beberapa detik saja sebelum pintu kamar didobrak dengan kasar oleh Nyonya Darmi yang tidak sabar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Nyonya Darmi langsung merampas bayi laki-laki yang masih berlumuran darah itu dari tangan pelayan yang membantunya. Sari yang masih sangat lemah dan belum sempat melihat wajah bayinya dengan jelas berteriak panik, meminta anaknya dikembalikan ke pelukannya yang hangat. Mata Nyonya Darmi berkilat kejam saat menatap bayi laki-laki itu dengan senyum kemenangan yang sangat mengerikan. Dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk tulang, Nyonya Darmi menatap sinis ke arah Sari yang terbaring lemah tak berdaya. Ia berkata dengan lantang bahwa anak laki-laki ini adalah pewaris tunggal harta kekayaan keluarga dan tidak pantas dibesarkan oleh wanita miskin sepertinya. Nyonya Darmi menuduh Sari sebagai pembawa sial yang hanya akan merusak masa depan cucunya dengan didikan kampungan yang tidak memiliki tata krama. Hati Sari hancur berkeping-keping mendengar kata-kata kejam yang diucapkan oleh ibu mertuanya sendiri di malam kelahirannya. Sambil menangis terseduh-seduh, Sari memohon dengan sangat memelas agar Nyonya Darmi mengizinkannya menyusui bayinya barang sejenak untuk memberikan kehangatan pertama. Ia merangkap perlahan di atas tikar pandan mencoba menggapai kaki ibu mertuanya dengan tangan yang masih gemetar hebat karena kehabisan banyak tenaga. Namun Nyonya Darmi justru melangkah mundur dengan jijik dan memerintahkan para penjaga rumah yang bertubuh besar untuk segera masuk ke dalam kamar. Perintah Nyonya Darmi sangat jelas dan tidak bisa dibantah oleh siapapun yang berada di sana.
Dua orang penjaga masuk dengan wajah tertunduk dan langsung menarik lengan Sari secara paksa meskipun wanita itu menangis dan meronta-ronta. Nyonya Darmi memerintahkan mereka untuk membuang Sari keluar dari rumah joglo malam itu juga tanpa boleh membawa satu barang pun bersamanya. Ia mengancam akan menghukum siapa saja yang berani menolong atau memberikan perlindungan kepada menantu yang sudah tidak berguna lagi bagi keluarganya itu. Pelayan tua yang berada di kamar hanya bisa meneteskan air mata dalam diam karena ketakutan yang luar biasa. Tubuh Sari yang masih lemah diseret melewati lorong kayu yang panjang, hingga sampai ke halaman tanah di depan rumah joglo. Para penjaga mendorongnya dengan kasar hingga ia jatuh tersungkur di atas genangan lumpur yang sangat dingin di bawah guyuran hujan lebat. Pintu gerbang kayu berukir itu ditutup rapat dan dikunci dari dalam meninggalkan Sari sendirian di tengah badai yang mengamuk tanpa ampun. Suara tangisannya tenggelam oleh suara guntur yang membelah langit malam yang gelap gulita di desa pedalaman tersebut. Sari merangkak mendekati pintu gerbang kayu yang dingin dan memukul-mukulnya dengan tangan telanjang sambil terus memanggil nama anaknya tanpa henti. Darah segar merembes dari pakaiannya yang basah kuyup bercampur dengan air hujan dan lumpur tanah yang menodai kulit pucatnya di malam hari. Rasa sakit di rahimnya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang hancur karena dipisahkan secara paksa dari darah dagingnya sendiri. Ia terus menangis memohon belas kasihan di tengah hujan lebat yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera reda. Setelah menyadari bahwa usahanya sia-sia belaka, Sari akhirnya bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki di tubuhnya yang menggigil. Ia berjalan gontai menjauhi rumah joglo besar itu, menyusuri jalanan desa yang gelap gulita dan dipenuhi genangan air hujan yang sedingin es. Setiap langkah terasa sangat berat dan menyakitkan, namun ia terus berjalan tanpa arah tujuan di malam yang sangat mengerikan ini. Angin malam yang menusuk tulang, seolah ikut menangisi nasib malang yang menimpa seorang ibu muda di desa kuno itu. Keesokan paginya matahari akhirnya muncul menyinari desa kuno itu, setelah badai semalaman mengamuk meninggalkan jejak ranting patah dan daun berserakan. Genangan air hujan masih terlihat di mana-mana memantulkan cahaya pagi yang redup ke dinding-dinding rumah penduduk yang terbuat dari anyaman bambu. Udara pagi terasa sangat dingin dan lembab membuat para penduduk desa merapatkan kain sarung mereka saat berjalan keluar rumah untuk beraktivitas. Namun suasana damai pagi itu segera rusak oleh berita mengejutkan yang berhembus kencang dari arah rumah joglo keluarga kaya. Para ibu-ibu desa mulai berkumpul di sekitar sumur tua bata merah di sudut desa untuk mengambil air bersih untuk memasak. Sambil menarik tali timba mereka mulai berbisik-bisik membicarakan kejadian aneh yang terjadi di rumah Nyonya Darmi pada malam badai tersebut. Seseorang bercerita bahwa ia mendengar suara tangisan perempuan yang sangat menyayat hati bercampur dengan suara petir yang menggelegar di tengah malam. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya tentang nasib Sari, yang biasanya selalu ramah menyapa mereka setiap pagi tiba. Kabar angin pun menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru desa bagaikan api yang membakar rumput kering di musim kemarau. Ada yang mengatakan bahwa Sari telah diusir karena melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diampuni oleh keluarga bangsawan kaya raya tersebut. Ada pula yang berbisik bahwa Nyonya Darmi telah menyingkirkan menantunya itu, agar bisa menguasai cucu laki-lakinya secara penuh tanpa gangguan. Gosip dan prasangka terus bergulir dari mulut ke mulut menciptakan suasana tegang di antara penduduk desa yang biasanya hidup rukun. Menyadari desas-desus yang mulai menyebar luas, Nyonya Darmi segera keluar ke halaman depan rumah joglo dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Ia menceritakan kebohongan besar kepada tetangga yang lewat, bahwa Sari telah kehilangan akal sehatnya setelah melahirkan dan kabur meninggalkan bayinya sendirian. Nyonya Darmi berpura-pura mengusap air mata palsunya dan berkata bahwa ia merasa sangat sedih namun harus tetap kuat demi membesarkan cucunya. Ia berharap kebohongan itu bisa menutupi kekejamannya dan membuat warga desa membenci Sari yang dianggap sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak semua penduduk desa mudah percaya dengan cerita karangan Nyonya Darmi yang terkenal memiliki sifat licik dan sangat angkuh. Mereka sangat mengenal kebaikan hati Sari yang selalu lembut dan tidak mungkin tega meninggalkan anak kandungnya sendiri dalam kondisi apapun. Beberapa tetangga mulai melihat kejanggalan dalam cerita itu, terutama karena wajah Nyonya Darmi tidak menunjukkan kesedihan yang tulus dari lubuk hati.
Keraguan mulai tumbuh di hati masyarakat desa meskipun mereka tidak berani menyuarakannya secara terang-terangan karena takut pada kekuasaan Nyonya Darmi. Di antara para pekerja di rumah joglo besar itu, ada seorang pelayan tua bernama Mbok Inem yang memiliki hati sangat bersih. Mbok Inem telah bekerja di keluarga itu selama puluhan tahun lamanya dan sangat mengetahui sifat asli majikannya yang rakus harta. Ia adalah satu-satunya orang yang berada di dalam kamar bersalin dan melihat sendiri betapa kejamnya Nyonya Darmi merampas bayi itu. Mbok Inem menyimpan rasa bersalah yang sangat besar karena tidak memiliki kekuatan untuk menolong Sari pada malam badai yang mengerikan tersebut. Ingatan Mbok Inem melayang ke masa lalu ketika ia jatuh sakit parah dan hampir diusir karena tidak bisa bekerja lagi. Saat itu, Sarilah yang merawatnya dengan penuh kesabaran, memberinya ramuan herbal dan menyembunyikan kondisinya dari pengawasan Nyonya Darmi yang tanpa ampun. Kebaikan hati Sari telah menyelamatkan nyawa Mbok Inem dan membuatnya bersumpah untuk selalu membalas budi kepada wanita muda yang sangat mulia itu. Hati pelayan tua itu menjerit pilu mengingat tubuh lemah Sari yang diseret keluar rumah tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Dengan tekad yang bulat, Mbok Inem memutuskan untuk mencari Sari secara diam-diam tanpa sepengetahuan Nyonya Darmi dan para penjaga rumah. Setelah menyelesaikan tugas memasak di dapur, ia menyelinap keluar melalui pintu belakang yang tersembunyi di dekat tumpukan kayu bakar kering. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di pinggiran desa yang sepi, sambil membawa sebuah buntelan kain berisi makanan hangat dan pakaian kering. Mata tuanya mengamati setiap sudut semak-semak dan pepohonan beringin, berharap bisa menemukan jejak menantu malang yang sangat disayanginya tersebut secepat mungkin. Setelah mencari selama beberapa jam lamanya, Mbok Inem akhirnya menemukan sebuah gubuk kayu reyot yang sudah lama ditinggalkan di tepi hutan. Gubuk itu sangat kecil dan atap daun rumbiannya banyak yang bocor sehingga air hujan menetes masuk ke atas lantai tanah liat. Di sudut ruangan yang gelap dan lembab itu, ia melihat sesosok tubuh perempuan yang sedang meringkuk kedinginan sambil memeluk lututnya sendiri. Mbok Inem mempercepat langkahnya dengan air mata berlinang saat mengenali pakaian basah dan kotor yang dikenakan oleh Sari siang itu. Sari menggigil hebat dengan bibir yang pucat membiru dan mata yang sayu karena kelelahan serta rasa sakit yang belum kunjung hilang. Mbok Inem segera memeluk tubuh dingin itu dan menggantikan pakaiannya yang basah dengan kain tenun kering yang dibawanya dari rumah. Ia juga menyalakan perapian kecil di tengah gubuk menggunakan kayu kering yang berserakan untuk memberikan sedikit kehangatan bagi tubuh Sari. Pelayan tua itu dengan cekatan menyuapkan bubur beras merah hangat dan meminumkan jamu racikannya agar tenaga wanita muda itu perlahan kembali pulih. Setelah merasa sedikit lebih hangat, Sari mulai menangis terseduh-seduh di pelukan Mbok Inem, menumpahkan segala penderitaan dan kerinduannya pada sang anak. Ia menceritakan kekejaman Nyonya Darmi yang merampas bayi laki-lakinya sesaat setelah dilahirkan dan membuangnya ke jalanan seperti binatang yang menjijikkan. Sari merasa sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mengambil kembali darah dagingnya dari tangan ibu mertuanya yang berkuasa. Suara tangisannya yang memilukan bergema di dalam gubuk kayu kecil itu menyayat hati Mbok Inem yang mendengarkan dengan penuh simpati. Mbok Inem mengusap rambut Sari dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kandung yang sedang menenangkan putrinya yang sedang bersedih. Ia membiarkan Sari menangis hingga air matanya mengering, sebelum menatap mata wanita muda itu dengan pandangan yang sangat teduh dan bijaksana. Sambil menggenggam kedua tangan Sari yang masih gemetar, pelayan tua itu mengucapkan satu kalimat penasihat yang sangat jelas dan bermakna dalam. Ia berkata, "Bersabarlah. Nah, kebenaran itu seperti mata air. Walau ditimbun batu besar, ia pasti akan menemukan jalannya untuk mengalir keluar." Kata-kata bijak dari Mbok Inem perlahan meresap ke dalam relung hati Sari yang gelap, memberikan sepercik cahaya harapan yang baru. Ia menyadari bahwa menangis dan meratapi nasib tidak akan pernah mengembalikan bayinya yang sangat berharga ke dalam pelukannya yang hangat ini. Sari harus mengumpulkan kembali kekuatannya dan menyusun rencana yang matang untuk membuktikan kebenaran di hadapan seluruh penduduk desa tanpa kekerasan. Ia menarik napas panjang dan menghapus sisa air mata di pipinya dengan tekad kuat yang mulai menyala di dalam dadanya. Meskipun terpisah jarak yang cukup jauh dari rumah joglo besar itu, Sari masih bisa merasakan ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Setiap kali angin malam berhembus melewati celah dinding gubuk,
Ia seolah bisa mendengar suara tangisan bayinya yang memanggil-manggil mencari kehangatan ibu. Perasaan itu membuat naluri keibuan Sari semakin bergelora dan mengusir segala rasa takut yang selama ini membelenggu jiwanya di bawah bayang-bayang Nyonya Darmi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan hidup demi memeluk kembali bayi mungilnya suatu hari nanti. Mbok Inem berjanji akan terus membantu Sari bersembunyi di gubuk kecil itu dan membawakan makanan serta obat-obatan setiap hari secara rahasia. Pelayan tua itu juga akan menjadi mata dan telinga Sari di rumah Joglo untuk mengabarkan setiap perkembangan mengenai kondisi bayi laki-laki tersebut. Mereka berdua menyusun rencana dengan sangat hati-hati, agar Nyonya Darmi tidak curiga dengan gerak-gerik Mbok Inem yang sering keluar rumah. Di tengah penderitaan yang sangat mendalam, Sari akhirnya menemukan seorang sekutu yang setia untuk membantunya berjuang mengambil kembali hak keibuannya yang terampas. Di dalam rumah Joglo besar yang dulunya tenang kini mulai muncul tanda-tanda kejanggalan yang sangat nyata dan meresahkan seluruh penghuninya. Nyonya Darmi pada awalnya merasa sangat bangga dan merayakan kemenangannya karena berhasil menguasai cucu laki-laki pertama yang menjadi pewaris tunggal keluarga. Ia menggendong bayi mungil itu dengan wajah penuh kesombongan seolah telah mendapatkan harta karun paling berharga di seluruh dunia ini. Namun kegembiraan wanita tua yang angkuh itu ternyata tidak berlangsung lama karena sebuah masalah besar tiba-tiba muncul tanpa bisa dicegah. Bayi laki-laki yang baru lahir itu tiba-tiba menangis dengan suara yang sangat keras dan melengking memecah kesunyian di dalam rumah. Tangisannya tidak terdengar seperti tangisan bayi biasa, melainkan seperti jeritan kesedihan yang menyayat hati siapa saja yang mendengarnya dari dekat. Nyonya Darmi mencoba menenangkan bayi itu dengan mengayun-ayunkannya secara kasar, namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil yang diharapkan sedikit pun. Bayi mungil itu terus menangis seolah merasakan ketiadaan sosok ibu kandung yang seharusnya memberikan kehangatan sejati di hari pertama kehidupannya. Hari berganti malam dan tangisan bayi malang itu justru semakin menjadi-jadi tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti atau mereda sama sekali. Suasana di dalam rumah Joglo menjadi sangat kacau dan penuh tekanan karena Nyonya Darmi terus-menerus marah dan membentak para pelayan. Para pekerja rumah tangga berlarian ke sana kemari dengan wajah ketakutan mencoba memenuhi segala perintah majikan mereka yang sedang panik. Tidak ada satupun penghuni rumah yang bisa tidur nyenyak karena suara tangisan bayi itu terus bergema di setiap sudut ruangan kayu. Nyonya Darmi memerintahkan para pelayannya untuk mencari wanita menyusui dari desa tetangga dengan imbalan kepingan emas yang sangat banyak jumlahnya. Beberapa wanita datang silih berganti untuk memberikan susu kepada bayi laki-laki tersebut, namun bayi itu selalu menolak dan memalingkan wajahnya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat dan menendang-nendangkan kaki kecilnya ke udara setiap kali ada orang asing yang mencoba menggendong atau menyentuhnya. Kegagalan demi kegagalan ini membuat Nyonya Darmi semakin frustrasi dan kehabisan akal untuk menghentikan tangisan cucu yang sangat dibanggakannya tersebut setiap waktu. Suara tangisan bayi yang tidak kunjung berhenti itu akhirnya terdengar sampai ke telinga penduduk desa yang tinggal di sekitar rumah Joglo. Setiap kali mereka berjalan melewati pagar halaman rumah besar itu, mereka selalu menghentikan langkah sejenak untuk mendengarkan suara yang memilukan tersebut. Beberapa warga mulai merasa kasihan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah keluarga kaya yang biasanya sangat tertutup itu. Kecurigaan perlahan mulai menyelimuti pikiran masyarakat desa yang tidak sepenuhnya percaya pada cerita karangan Nyonya Darmi tentang kepergian Sari. Saat berkumpul di dekat sumur tua Bata Merah pada pagi hari, para ibu-ibu desa kembali membicarakan kejadian aneh yang sedang berlangsung. Mereka berbisik-bisik bahwa tangisan bayi itu bukanlah tangisan biasa, melainkan sebuah pertanda alam tentang adanya ikatan darah yang terputus paksa. Seorang ibu parubaya berkata bahwa bayi yang baru lahir memiliki naluri batin yang sangat kuat terhadap bau tubuh ibu kandungnya. Mereka yakin bahwa bayi itu menangis tanpa henti karena merindukan pelukan Sari yang sangat lembut dan penuh kasih sayang tulus. Sementara itu, Nyonya Darmi mulai kehilangan kendali atas emosinya yang meledak-ledak karena kelelahan tidak tidur selama beberapa hari berturut-turut menjaga bayinya. Ia sering keluar ke teras rumah dengan wajah yang sangat kusut dan memarahi warga desa yang berani berhenti di depan pagarnya. Sikap kasarnya yang ditunjukkan secara terang-terangan di depan umum membuat para tetangga semakin yakin
bahwa wanita tua itu menyimpan sebuah kebohongan besar. Sifat asli Nyonya Darmi yang kejam kini terlihat sangat jelas membantah semua cerita sedih palsu yang pernah ia sebarkan. Seorang sesepuh desa yang sangat dihormati mencoba datang bertamu ke rumah Joglo untuk memberikan nasihat baik kepada keluarga kaya tersebut. Sesepuh itu bermaksud menawarkan bantuan doa dan pengobatan tradisional untuk menenangkan bayi yang terus-menerus menangis siang dan malam itu. Namun Nyonya Darmi justru mengusir sesepuh tersebut dengan kata-kata yang sangat sombong dan merendahkan martabat orang tua yang niatnya baik. Tindakan tidak sopan itu membuat seluruh penduduk desa merasa sangat marah dan mulai membenci kesombongan keluarga kaya yang tidak tahu aturan tersebut. Jauh dari keributan di rumah Joglo besar itu, Sari perlahan mulai mendapatkan kembali kekuatan fisiknya di dalam gubuk kayu reot. Berkat perawatan penuh kasih sayang dan ramuan herbal tradisional yang selalu dibuatkan oleh Mbok Inem, tubuh Sari kini tidak lagi menggigil. Wajahnya yang semula sangat pucat, pasti kini mulai memancarkan rona kemerahan yang menandakan bahwa kesehatannya telah pulih seperti sedia kala. Meskipun harus hidup di tempat yang sangat sederhana dan serba kekurangan, Sari merasa sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bernapas panjang. Mbok Inem tidak pernah absen mengunjungi gubuk kecil itu setiap siang hari setelah selesai mengerjakan tugas utamanya di dapur keluarga. Ia selalu membawa sepiring nasi putih hangat, lauk pauk sederhana dan sebotol air minum bersih untuk majikan muda yang sangat disayanginya. Sambil menemani Sari makan siang, pelayan tua itu selalu menceritakan semua kejadian terbaru yang sedang berlangsung di dalam rumah Joglo. Setiap kabar yang dibawa oleh Mbok Inem menjadi satu-satunya penghubung antara Sari dan anak laki-lakinya yang masih terjebak di sana. Ketika Mbok Inem menceritakan tentang bayi laki-lakinya yang terus menangis dan menolak minum susu, hati Sari terasa sangat hancur berkeping-keping. Ia bisa merasakan penderitaan anaknya yang sedang kehausan dan ketakutan di tengah orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang tulus kepadanya. Air mata kembali membasahi kedua pipi Sari saat ia membayangkan wajah mungil bayinya yang memerah karena terus menjerit mencari ibunya. Naluri keibuan di dalam dada Sari meronta-ronta dengan sangat kuat, mendesaknya untuk segera mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Sari tahu betul bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menenangkan bayinya selain pelukan hangat dari ibu kandungnya. Ia menyadari bahwa ikatan batin antara ibu dan anak adalah sebuah kekuatan alam yang tidak bisa diputuskan oleh kekuasaan manusia. Kesadaran ini menumbuhkan sebuah keberanian baru di dalam hati Sari, yang selama ini selalu hidup dalam ketakutan dan kepasrahan yang mendalam. Ia tidak lagi merasa menjadi wanita lemah yang mudah ditindas, melainkan seorang ibu tangguh yang siap berjuang mempertaruhkan segalanya. Mbok Inem melihat perubahan besar pada sorot mata Sari, yang kini memancarkan ketegasan dan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pelayan tua itu menceritakan betapa kacaunya keadaan Nyonya Darmi yang kini terlihat sangat kelelahan dan putus asa menghadapi tangisan bayi tersebut. Mendengar kelemahan ibu mertuanya, Sari menyadari bahwa inilah saat yang paling tepat untuk meluruskan semua kebohongan yang telah menyebar luas. Ia tahu bahwa rahasia kelam Nyonya Darmi perlahan mulai terungkap dengan sendirinya melalui tangisan bayi yang menjadi bukti tak terbantahkan. Di dalam kesunyian gubuk reot itu, Sari mulai mempersiapkan mental dan pikirannya untuk menghadapi badai besar yang akan segera tiba. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan rasa dendam atau amarah menguasai akal sehatnya saat menghadapi ibu mertuanya. Sari hanya memiliki satu tujuan suci yang ingin dicapai, yaitu membuktikan kebenaran di depan semua orang dan mengambil kembali haknya. Ia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat damai dan bermartabat tanpa harus menggunakan kekerasan yang hanya akan merugikan. Untuk meredakan tangisan anaknya dari kejauhan, Sari meminta Mbok Inem membawakan segulung benang katun halus dari ruang jahit rumah Joglo. Dengan tangan yang sangat terampil, Sari mulai menenun sebuah kain kecil yang sangat lembut di bawah penerangan lampu minyak temaram. Ia membasuh kain itu dengan air matanya sendiri dan meremasnya di dada agar aroma tubuhnya bisa menempel kuat pada serat kain. Sari berharap kain kecil itu bisa menjadi pengganti sementara pelukannya untuk menenangkan bayi laki-lakinya yang sedang ketakutan di sana. Keesokan harinya Mbok Inem secara sembunyi-sembunyi membawa kain lembut buatan Sari itu ke dalam kamar bersalin tempat bayi itu ditidurkan.
Ketika Nyonya Darmi sedang pergi ke kamar mandi, pelayan tua itu dengan cepat meletakkan kain tersebut tepat di samping pipi sang bayi. Begitu mencium aroma tubuh ibu kandungnya, bayi laki-laki yang sedang menangis keras itu tiba-tiba terdiam dan mulai bernapas dengan sangat teratur. Bayi mungil itu menggenggam erat ujung kain lembut tersebut dan akhirnya bisa tertidur pulas untuk pertama kalinya. Kabar tentang bayi yang tiba-tiba tertidur pulas setelah memeluk kain misterius itu segera disampaikan oleh Mbok Inem kepada Sari siang harinya. Mendengar berita bahagia itu, Sari tersenyum penuh syukur sambil meneteskan air mata kebahagiaan yang tidak bisa ia tahan lagi di pelupuk matanya. Kejadian kecil ini membuktikan kepada Sari bahwa ikatan batinnya dengan sang anak sangatlah kuat dan tidak bisa dipisahkan oleh jarak sejauh apapun. Kekuatan cinta seorang ibu ternyata mampu menembus dinding tebal rumah joglo dan menenangkan jiwa anaknya. Namun kedamaian sesaat itu hancur berantakan ketika Nyonya Darmi menemukan kain asing tersebut berada di dalam boks kayu cucu laki-lakinya. Dengan perasaan curiga dan marah, wanita tua itu langsung menarik kain tersebut dan membuangnya keluar jendela kamar tanpa berpikir panjang. Kehilangan aroma ibunya, bayi mungil itu terbangun dengan sangat terkejut dan kembali menangis dengan suara yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Nyonya Darmi memanggil seluruh pelayan dan memarahi mereka habis-habisan, menuduh ada seseorang yang sengaja memasukkan benda kotor ke sana. Suasana di rumah joglo besar itu kini benar-benar menjadi seperti neraka yang dipenuhi dengan teriakan kemarahan dan tangisan yang menyayat hati. Wajah Nyonya Darmi terlihat sangat pucat, dan matanya dikelilingi lingkaran hitam yang tebal karena tidak bisa beristirahat dengan tenang setiap malam. Kebanggaan dan kesombongan yang selalu ia pamerkan kepada warga desa kini perlahan runtuh digantikan oleh kepanikan yang sangat luar biasa. Nyonya Darmi mulai menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan magis apapun untuk mengendalikan seorang bayi yang merindukan ibunya. Sementara itu keresahan penduduk desa semakin memuncak mendengar suara tangisan bayi yang terus bergema membela keheningan malam selama berminggu-minggu lamanya. Beberapa tetua desa mulai menganggap bahwa kejadian ini adalah sebuah kutukan atau kemarahan alam atas ketidakadilan yang disembunyikan di dalam rumah besar. Mereka berencana untuk berkumpul dan mendatangi rumah joglo secara bersama-sama untuk meminta penjelasan langsung dari Nyonya Darmi yang sangat angkuh tersebut. Tekanan dari masyarakat luar mulai menyudutkan posisi Nyonya Darmi yang selama ini selalu merasa kebal terhadap segala hukum. Mengetahui bahwa situasi di desa sudah sangat tegang, Sari memutuskan bahwa waktu untuk bersembunyi di dalam gubuk telah benar-benar berakhir. Ia memberitahu Mbok Inem tentang rencananya untuk kembali ke rumah joglo dan menghadapi ibu mertuanya secara langsung di depan orang banyak. Sari akan menceritakan semua kebenaran tentang kejadian malam badai itu, tanpa menambah atau mengurangi fakta yang ada demi membersihkan nama baiknya. Keputusan ini diambil dengan pikiran yang sangat jernih dan hati yang penuh dengan keberanian demi menyelamatkan masa depan anaknya. Mbok Inem sangat mendukung keputusan majikan mudanya itu, dan berjanji akan membantu melancarkan rencana besar tersebut dari dalam rumah joglo. Pelayan tua itu bertugas untuk memastikan pintu gerbang kayu tidak dikunci pada malam hari dan menyebarkan kabar rahasia kepada warga desa. Ia akan meminta para tetangga dan sesepuh desa untuk berkumpul di halaman depan rumah pada waktu yang telah ditentukan bersama nantinya. Kerjasama antara majikan dan pelayan setia ini menjadi kunci utama untuk meruntuhkan kekuasaan tirani Nyonya Darmi yang sangat kejam. Sore harinya Sari duduk di depan pintu gubuk kayunya memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan perlahan memudar menjadi gelap. Angin malam yang bertiup lembut menerpa wajahnya yang tenang, menyapu sisa-sisa kesedihan yang pernah bersarang di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Ia tidak lagi merasakan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalan keluarnya. Sari merapikan pakaian tenunnya yang sederhana dan menyiapkan hati untuk menghadapi badai kedua yang akan segera datang menerjang. Sari meyakini bahwa kebohongan sebesar apapun tidak akan mampu bertahan selamanya di bawah cahaya terang benderang dari sebuah keadilan sejati. Malam esok hari, ia akan berjalan melangkah kembali menuju rumah joglo besar. Itu bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan seorang ibu. Ia akan menembus tembok kesombongan Nyonya Darmi dan mengambil kembali bayi laki-laki yang menjadi pusat hidupnya tanpa rasa ragu sedikitpun.
Bintang-bintang di langit malam mulai bermunculan seolah memberikan restu alam semesta atas perjuangan seorang ibu yang sangat mulia ini. Malam penentuan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba menyelimuti desa kuno itu dengan udara yang terasa sangat dingin dan mencekam. Ratusan warga desa mulai berkumpul di depan pintu gerbang kayu rumah joglo besar itu dengan membawa obor bambu yang menyala terang. Mereka sudah tidak tahan lagi mendengar suara tangisan bayi yang terus bergema menyayat hati, membelah keheningan malam selama berminggu-minggu lamanya. Suasana di halaman depan rumah itu menjadi sangat tegang dan dipenuhi oleh gumaman kemarahan dari para tetangga yang merasa sangat terganggu. Para sesepuh desa yang sangat dihormati berdiri di barisan paling depan untuk memimpin rombongan warga yang sedang menuntut keadilan. Cahaya api dari obor bambu yang mereka bawa menerangi wajah-wajah penuh tanda tanya dan kecurigaan yang selama ini terpendam dalam hati. Mendengar keributan yang terjadi di luar pagar Nyonya Darmi segera keluar ke teras rumah dengan wajah yang sangat merah karena marah. Ia didampingi oleh beberapa penjaga rumah yang bertubuh besar, mencoba menutupi kepanikan yang mulai merayap naik ke dalam dadanya yang bergemuruh. Dengan suara lantang dan penuh kesombongan, Nyonya Darmi membentak para warga desa menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing malam itu juga. Ia bersikeras bahwa urusan di dalam rumah joglo besar ini bukanlah urusan orang luar yang tidak memiliki ikatan keluarga sama sekali. Namun salah seorang sesepuh desa maju selangkah dan meminta penjelasan yang jujur mengenai suara tangisan bayi yang terdengar sangat tidak wajar. Sesepuh itu menegaskan bahwa tangisan tersebut adalah sebuah pertanda buruk yang bisa membawa malapetaka bagi seluruh penduduk desa yang tidak berdosa. Tepat pada saat perdebatan itu berlangsung, suara jeritan bayi mungil dari dalam kamar terdengar semakin keras dan sangat memilukan hati. Mendengar suara tangisan yang menyayat jiwa itu, para ibu-ibu desa mulai menangis dan mendesak maju untuk menerobos masuk ke dalam rumah. Nyonya Darmi memerintahkan para penjaga untuk menahan pintu gerbang dengan sekuat tenaga agar tidak ada satupun warga yang bisa masuk. Keadaan semakin tidak terkendali karena warga desa bersikeras ingin melihat kondisi bayi malang yang dikurung di dalam rumah besar yang megah tersebut. Di tengah kekacauan yang semakin memanas itu, tiba-tiba saja pintu gerbang kayu yang besar itu terbuka lebar dari arah luar. Semua orang terdiam terpaku saat melihat sosok Sari yang berdiri di ambang pintu dengan mengenakan pakaian tenun sederhana, namun terlihat sangat berwibawa. Wajahnya yang dulu selalu tertunduk ketakutan kini memancarkan ketenangan dan keberanian yang luar biasa di bawah sorotan cahaya obor para warga. Kehadiran menantu perempuan yang selama ini dikira sudah menghilang atau gila itu membuat seluruh penduduk desa terkesiap menahan napas karena sangat terkejut. Sari berjalan melangkah perlahan namun pasti membelah kerumunan warga yang secara otomatis memberikan jalan untuknya menuju ke arah teras joglo. Matanya menatap lurus ke depan tepat ke arah wajah Nyonya Darmi yang kini berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat hidup. Nyonya Darmi sama sekali tidak menyangka bahwa menantu miskin yang telah ia buang ke jalanan saat malam badai itu masih bisa bertahan hidup. Tubuh wanita tua yang angkuh itu mulai bergetar hebat menyadari bahwa kebohongan besarnya akan segera terbongkar malam ini di depan semua orang. Sesampainya di depan para sesepuh desa, Sari menundukkan kepalanya sedikit untuk memberikan penghormatan yang sangat tulus dan sesuai dengan tata krama. Ia kemudian berbalik menghadap ke arah seluruh penduduk desa yang sedang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan kebingungan yang mendalam. Dengan suara yang sangat lembut namun terdengar jelas di telinga setiap orang, Sari mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Ia meminta semua orang untuk mendengarkan kisahnya dengan hati yang tenang, agar kebenaran sejati bisa terungkap tanpa ada kekerasan atau keributan. Sari menceritakan dengan detail bagaimana ia berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan bayi laki-laki pertamanya di tengah badai hujan lebat yang menakutkan. Ia menggambarkan rasa sakit yang luar biasa dan kebahagiaan sesaat yang ia rasakan ketika mendengar tangisan pertama anak yang sangat disayanginya. Namun kebahagiaan itu hancur ketika Nyonya Darmi masuk dan merampas bayinya secara paksa tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk sekadar memeluknya. Mendengar cerita yang sangat menyentuh hati itu, banyak warga desa yang mulai meneteskan air mata karena merasa sangat kasihan pada penderitaannya. Dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya, Sari menceritakan bagaimana ia diusir keluar dari rumah joglo itu
tanpa belas kasihan. Ia diseret oleh para penjaga dan dibiarkan kedinginan di tengah genangan lumpur saat hujan deras mengguyur seluruh desa malam itu. Kebohongan Nyonya Darmi yang selama ini menuduhnya sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab dan kabur meninggalkan anak akhirnya terbongkar secara memalukan. Warga desa yang mendengar fakta kejam tersebut mulai bergumam marah mengutuk perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan oleh wanita tua yang sangat berkuasa itu. Merasa posisinya semakin terancam, Nyonya Darmi mencoba menyangkal semua tuduhan itu dengan berteriak, histeris menunjuk-nunjuk wajah menantunya yang berdiri tenang. Ia menuduh Sari sebagai pembohong besar yang sengaja mengarang cerita sedih untuk menjatuhkan martabat keluarga kaya raya ini di mata masyarakat. Nyonya Darmi bersikeras bahwa Sari memang sudah gila dan tidak pantas dipercaya oleh para tetangga yang seharusnya memihak kepada keluarga terhormatnya. Teriakan putus asa wanita tua itu sempat membuat beberapa warga ragu sejenak karena mereka masih takut pada kekayaan dan kekuasaannya. Namun keraguan warga segera sirna ketika Mbok Inem tiba-tiba melangkah maju dari arah kerumunan pelayan yang berdiri di sudut teras. Pelayan tua yang sangat setia itu berdiri tepat di samping Sari dan menyatakan dengan suara lantang bahwa semua cerita itu adalah benar. Mbok Inem bersaksi bahwa ia berada di dalam kamar bersalin pada malam nahas itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kekejaman majikannya. Keberanian Mbok Inem untuk menentang majikannya membuat seluruh penduduk desa kembali memihak kepada Sari yang jelas-jelas menjadi korban kejahatan keluarga itu. Mbok Inem menceritakan kepada semua orang bagaimana ia diam-diam mencari Sari yang sedang sekarat kedinginan dan merawatnya di sebuah gubuk reyot. Ia juga mengungkapkan bahwa tangisan bayi yang tidak pernah berhenti itu adalah karena sang anak merindukan pelukan hangat dari ibu kandungnya. Kesaksian yang sangat jujur dari seorang pelayan tua yang dikenal baik hati itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan semua kebohongan Nyonya Darmi. Warga desa kini benar-benar yakin bahwa Nyonya Darmi adalah seorang wanita berhati iblis yang telah memisahkan seorang ibu dari anak kandungnya. Kemarahan warga desa yang selama ini tertahan akhirnya meledak malam itu mengubah suasana halaman rumah Joglo menjadi sangat riuh dan panas. Mereka serentak meneriakkan tuntutan agar bayi laki-laki malang itu segera dikembalikan ke dalam pelukan ibu kandungnya detik itu juga tanpa syarat. Beberapa pemuda desa bahkan mulai melangkah maju dengan wajah marah siap untuk mengambil bayi itu secara paksa jika Nyonya Darmi menolak. Para penjaga rumah Joglo yang menyadari bahwa mereka kalah jumlah memilih untuk mundur teratur dan tidak berani melawan amukan massa tersebut. Melihat kekuasaannya telah hancur lebur, dan tidak ada lagi orang yang mau membelanya, Nyonya Darmi akhirnya mundur dengan langkah gemetar ketakutan. Wajahnya yang sombong kini tertunduk malu menyembunyikan rasa takut yang luar biasa menghadapi kemarahan ratusan warga desa yang sedang mengepung rumahnya. Salah seorang sesepuh desa maju ke depan dan memberikan perintah yang sangat tegas agar Nyonya Darmi segera menyerahkan cucunya malam itu juga. Sesepuh itu memperingatkan bahwa desa ini memiliki aturan adat yang tidak membenarkan kejahatan memisahkan anak dari ibu kandungnya dengan alasan apapun. Di bawah tekanan yang sangat kuat dan tidak bisa dihindari lagi, Nyonya Darmi memerintahkan salah satu pelayannya untuk mengambil sang bayi. Pelayan itu berlari kecil ke dalam kamar dan segera kembali membawa bayi laki-laki mungil yang masih terus menangis dengan suara parau. Tangisan bayi itu terdengar sangat menyayat hati setiap orang yang hadir, membuktikan betapa menderitanya anak kecil itu selama berada di tangan neneknya. Pelayan tersebut menyerahkan bayi yang dibungkus kain bedong itu langsung ke tangan sesepuh desa yang sedang menunggu dengan wajah sangat bijaksana. Suasana di halaman rumah Joglo mendadak menjadi sangat hening ketika sesepuh desa itu memegang bayi yang terus menangis meronta-ronta tersebut. Dengan langkah yang sangat pelan dan hati-hati, sesepuh itu berjalan menghampiri Sari yang sedang berdiri menahan isak tangis kebahagiaan di matanya. Sesepuh itu kemudian menyerahkan bayi mungil tersebut ke dalam pelukan Sari, sambil mendoakan agar anak itu tumbuh menjadi pemuda yang sangat tangguh. Tangan Sari yang bergetar hebat segera menyambut tubuh kecil anaknya, mendekapkannya erat-erat ke dadanya yang dipenuhi oleh rasa cinta kasih yang tak terhingga. Sebuah keajaiban alam seketika terjadi tepat di hadapan ratusan mata warga desa yang sedang menyaksikan pertemuan mengharukan antara ibu dan anak tersebut. Begitu tubuh mungil itu masuk ke dalam pelukan hangat, Sari, suara tangisan yang selama berminggu-minggu memekakan telinga itu tiba-tiba berhenti total. Bayi laki-laki itu
Perlahan membuka matanya dan menatap wajah ibunya. Lalu tersenyum manis seolah menyadari bahwa ia telah kembali ke tempat yang paling aman. Ia menyandarkan kepalanya di dada Sari dan mulai bernapas dengan sangat teratur menikmati kehangatan yang selama ini sangat dirindukannya. Melihat pemandangan yang sangat indah dan mengharukan itu, seluruh penduduk desa yang hadir tidak bisa lagi menahan air mata bahagia mereka. Bukti nyata ini secara otomatis mematahkan semua argumen Nyonya Darmi dan membenarkan bahwa hanya seorang ibu sejati yang bisa menenangkan anaknya. Para ibu-ibu desa saling berpelukan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena kebenaran telah terungkap dan keadilan berhasil ditegakkan tanpa adanya pertumpahan darah. Kehangatan cinta yang memancar dari pelukan Sari dan bayinya berhasil mencairkan suasana tegang yang sempat menyelimuti halaman rumah joglo besar tersebut. Nyonya Darmi jatuh terduduk di lantai teras kayu dengan tatapan mata kosong menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya malam ini. Kesombongan harta kekayaan dan kekuasaan mutlak yang selama ini ia banggakan hancur berkeping-keping di hadapan kebenaran cinta seorang ibu yang sederhana. Sesepuh desa memandang Nyonya Darmi dengan tatapan prihatin, lalu menjatuhkan hukuman sosial yang mengharuskannya mundur dari segala urusan pengelolaan rumah besar. Wanita tua itu tidak lagi diizinkan untuk mengatur kehidupan Sari atau mencampuri urusan pengasuhan cucu laki-lakinya yang sangat berharga tersebut mulai malam ini. Sesuai dengan keputusan adat yang disepakati oleh warga, Nyonya Darmi dengan tangan gemetar harus menyerahkan kunci utama rumah joglo kepada Sari. Penyerahan kunci ini menjadi simbol perpindahan kekuasaan dari tangan seorang penguasa kejam kepada seorang wanita yang penuh dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Warga desa menjadi saksi bisu runtuhnya tirani kesombongan di rumah besar itu yang kini beralih menjadi sebuah tempat yang aman dan damai. Nyonya Darmi hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam menanggung rasa malu yang teramat sangat atas semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Sari menerima kunci rumah joglo itu dengan sikap yang sangat rendah hati tanpa menunjukkan sedikit pun rasa sombong atau kemenangan. Ia tidak memiliki niat jahat untuk membalas dendam kepada ibu mertuanya karena hatinya terlalu bersih untuk menyimpan kebencian yang merusak jiwa. Sari dengan lembut menyatakan bahwa Nyonya Darmi tetap diizinkan tinggal di rumah itu, namun harus mematuhi aturan kedamaian yang baru diterapkannya. Keputusan bijaksana ini membuat seluruh penduduk desa semakin mengagumi kebaikan hati Sari yang pantas menjadi nyonya besar yang baru di desa tersebut. Ketegangan yang mencekam malam itu perlahan mulai mereda digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa di hati semua penduduk desa. Mereka merasa bangga bisa bersatu padu membantu seorang wanita yang lemah untuk mendapatkan kembali haknya yang paling berharga sebagai seorang ibu. Langit malam yang tadinya terlihat sangat gelap, kini mulai dihiasi oleh taburan bintang yang bersinar terang memancarkan kedamaian ke seluruh penjuru desa. Angin malam yang bertiup pelan membawa pergi semua hawa panas dan kebencian yang sempat singgah di halaman rumah joglo yang luas itu. Untuk mendinginkan suasana hati yang sempat memanas, Mbok Inem dibantu oleh beberapa pelayan lain segera pergi ke dapur kayu belakang. Mereka merebus air dalam panci besar dan membuat minuman wedang jahe hangat yang dicampur dengan gula aren dan daun pandan wangi. Pelayan-pelayan itu juga membentangkan beberapa lembar tikar pandan yang sangat lebar di atas halaman tanah yang sudah mengering dari sisa hujan. Mereka mengundang seluruh sesepuh dan warga desa yang hadir untuk duduk bersila, sejenak menikmati hidangan sederhana sebagai bentuk ucapan terima kasih yang tulus. Seluruh warga desa duduk bersama dalam sebuah lingkaran besar di halaman rumah joglo menikmati secangkir wedang jahe yang mengepulkan asap hangat. Suara tawa dan obrolan ringan mulai terdengar menggantikan suara teriakan kemarahan yang sempat mendominasi suasana malam yang sangat panjang dan melelahkan itu. Sari duduk di tengah-tengah mereka memangku bayinya yang sudah tertidur pulas dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan luar biasa yang tidak ternilai harganya. Kebersamaan yang hangat ini mengembalikan kerukunan dan kedamaian yang selama ini menjadi ciri khas dari kehidupan masyarakat desa kuno yang sangat bersahaja. Sebelum warga desa memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, sesepuh desa memimpin sebuah doa bersama yang sangat khusyuk di tengah halaman. Mereka memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bayi laki-laki itu tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan berbudi pekerti luhur. Doa itu juga dipanjatkan untuk memohon kedamaian abadi bagi seluruh penghuni rumah joglo, agar tidak ada lagi kebencian yang bersemayam di sana.
Suara kata amin bergema dengan sangat syahdu menutup acara malam yang penuh dengan ketegangan air mata dan akhir yang sangat membahagiakan tersebut. Sementara warga desa mulai membubarkan diri dengan hati yang tenang. Nyonya Darmi berjalan tertatih-tatih kembali ke dalam kamarnya yang gelap. Ia mengunci pintu dari dalam dan duduk merenung di sudut ruangan menyadari betapa hampa dan sepinya kehidupan yang ia bangun di atas kesombongan. Rumah joglo besar itu kini kembali menjadi tempat yang sangat tenang tanpa ada lagi suara tangisan memilukan atau bentakan kemarahan yang menakutkan. Kedamaian sejati akhirnya kembali menyelimuti keluarga itu mengakhiri sebuah penderitaan panjang yang pernah merenggut kebahagiaan seorang ibu muda yang tidak berdosa. Keesokan paginya matahari terbit dengan sangat cerah, menyinari seluruh penjuru desa kuno yang damai itu. Cahaya keemasan menembus dedaunan pohon beringin tua, yang rindang menghangatkan atap rumah penduduk yang masih basah oleh embun pagi. Suara kicauan burung terdengar sangat merdu bersahut-sahutan di udara seolah ikut merayakan kembalinya kedamaian yang sempat hilang dari desa. Angin sejuk bertiup pelan membawa aroma bunga melati yang mekar di pekarangan memberikan ketenangan pada jiwa setiap orang. Badai kesedihan yang gelap dan menakutkan telah benar-benar berlalu meninggalkan harapan baru. Suasana di dalam rumah joglo besar itu kini terasa sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya yang penuh ketegangan. Tidak ada lagi hawa dingin atau perasaan mencekam yang biasa menyelimuti setiap sudut ruangan kayu jati berukir indah tersebut. Halaman tanah yang luas telah disapu dengan sangat bersih oleh para pelayan yang kini bekerja dengan senyum tulus. Pintu gerbang kayu selalu dibiarkan terbuka pada siang hari menyambut siapa saja yang ingin datang berkunjung dengan niat baik. Rumah megah itu kini memancarkan aura kehangatan dan keramahan yang sejati. Di dalam kamar utamanya yang luas dan nyaman, Sari terbangun dari tidur yang sangat nyenyak dan menyegarkan tubuhnya. Ia segera menoleh ke samping dan melihat bayi laki-lakinya sedang tertidur pulas dengan napas yang sangat teratur. Perasaan syukur yang teramat dalam mengalir memenuhi seluruh rongga dadanya saat ia menyadari bahwa ini bukanlah sebuah mimpi belaka. Ia perlahan mengulurkan tangannya untuk mengelus pipi lembut anaknya dengan penuh kasih sayang yang tidak terhingga batasnya. Ketakutan yang selama ini menghantui hidupnya telah sirna digantikan oleh kebahagiaan sejati. Saat Sari berjalan keluar dari kamarnya, sambil menggendong bayi mungil itu, para pelayan segera menyambutnya dengan penghormatan tulus. Bok Inem dan pekerja lainnya membungkukkan badan mereka sedikit bukan karena rasa takut melainkan karena rasa segan dan kagum. Mereka memandang Sari sebagai sosok nyonya rumah yang sesungguhnya, karena kebaikan hatinya yang luar biasa telah menyelamatkan keluarga ini. Tidak ada lagi perintah kasar atau bentakan yang terdengar di rumah itu, melainkan sapaan lembut yang menenangkan hati. Sari membalas setiap sapaan pelayan dengan senyuman yang sangat manis. Meskipun kini telah memegang kendali penuh atas rumah joglo itu, Sari sama sekali tidak pernah bersikap sombong. Ia tetap bersikap rendah hati dan sering membantu para pelayan menyiapkan makanan di dapur kayu yang mengepulkan asap hangat. Pagi itu Sari meminta Mbok Inem untuk memasak sayur lodeh dan menggoreng tempe kesukaan seluruh penghuni rumah besar tersebut. Mereka bekerja bersama-sama sambil sesekali tertawa kecil menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di desa tanpa beban pikiran apapun. Suasana dapur menjadi sangat hidup dan penuh dengan rasa kekeluargaan yang erat. Sementara itu kehidupan Nyonya Darmi telah berubah drastis setelah kejadian malam yang sangat memalukan di hadapan warga desa. Wanita tua itu kini lebih banyak menghabiskan waktunya berdiam diri di dalam kamarnya yang terletak di bagian belakang joglo. Kekuasaan mutlak yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang lain telah sepenuhnya dilucuti tanpa tersisa sedikit pun. Nyonya Darmi tidak lagi berani memerintah pelayan dengan nada tinggi atau mengatur urusan rumah tangga yang kini dipegang Sari. Ia hidup dalam kesunyian meratapi nasibnya yang berubah menjadi sangat tidak berarti. Dalam kesendiriannya di kamar yang sepi itu, Nyonya Darmi mulai merenungi semua kesalahan besar yang pernah ia lakukan. Ingatan tentang bagaimana ia merampas bayi tak berdosa dan mengusir menantunya di tengah badai hujan terus menghantui pikirannya setiap saat. Rasa penyesalan yang sangat dalam perlahan mulai merayap masuk ke dalam hatinya, yang selama ini membeku seperti batu karang. Ia menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhannya hanya membawa kehancuran pada kehormatan keluarga yang sangat ia banggakan itu.
Namun Nyonya Darmi terlalu malu untuk meminta maaf secara langsung kepada Sari. Meskipun pernah disakiti dengan sangat kejam, Sari tidak pernah menaruh dendam atau berniat membalas perbuatan buruk ibu mertuanya. Setiap pagi hari menjelang waktu sarapan, Sari selalu menyiapkan nampan berisi makanan hangat dan minuman herbal yang sangat bergizi. Ia kemudian meminta Mbok Inem untuk mengantarkan nampan tersebut ke kamar Nyonya Darmi dengan penuh rasa hormat yang tulus. Sari berpesan agar pelayan tua itu memastikan ibu mertuanya makan dengan teratur agar kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Kebaikan hati Sari ini membuat Nyonya Darmi sering menangis diam-diam saat menerima makanan. Di luar rumah joglo, suasana desa kuno itu juga kembali menjadi sangat rukun dan damai seperti sedia kala. Kabar tentang kebaikan hati Sari dan keputusannya yang sangat bijaksana telah menyebar ke seluruh pelosok desa dengan cepat. Para penduduk desa tidak henti-hentinya memuji ketangguhan seorang ibu muda yang berhasil mengalahkan kejahatan tanpa menggunakan sedikit pun kekerasan. Mereka menjadikan kisah perjuangan Sari sebagai sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Nama baik keluarga kaya itu kini perlahan mulai pulih berkat kehadiran Sari yang mulia. Sumur tua dari batu bata merah di sudut desa kini kembali menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi para wanita. Setiap pagi saat menimba air bersih, para ibu-ibu desa selalu bertukar cerita dengan wajah yang ceria dan penuh tawa. Mereka sering menanyakan kabar bayi laki-laki Sari kepada pelayan rumah joglo yang kebetulan lewat untuk membeli sayuran segar. Tidak ada lagi bisik-bisik mencurigakan atau prasangka buruk yang terlontar dari mulut warga karena kebenaran telah terungkap dengan sangat jelas. Kedamaian telah kembali mengikat hati seluruh penduduk desa kuno yang bersahaja itu. Beberapa bulan pun berlalu dengan sangat cepat dan tenang, membawa pertumbuhan yang sangat baik bagi bayi laki-laki tersebut. Bayi mungil itu kini telah tumbuh menjadi anak yang sangat sehat, montok dan selalu riang gembira setiap hari. Suara tawa bayinya yang renyah sering terdengar menggema di halaman tanah rumah joglo saat Mbok Inem mengajaknya bermain sore. Sari selalu mengawasi anaknya dengan tatapan penuh cinta, sambil duduk menjahit pakaian di serambi depan yang terkena semilir angin. Kehadiran anak laki-laki itu benar-benar menjadi sumber kebahagiaan yang menyatukan seluruh penghuni rumah. Suatu hari menjelang musim panen tiba, sebuah kabar gembira datang mengejutkan seluruh penghuni rumah joglo yang megah tersebut. Raden Budi, suami Sari yang telah lama pergi berdagang ke berbagai pulau, akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya. Kereta kuda yang membawa barang dagangannya memasuki pekarangan rumah dengan suara gemerincing lonceng yang sangat nyaring terdengar. Sari segera berlari menyambut kedatangan suaminya dengan wajah berseri-seri sambil menggendong putra pertama mereka yang belum pernah dilihat sang ayah. Pertemuan keluarga itu diwarnai dengan pelukan hangat dan tangis bahagia yang sangat mengharukan. Raden Budi sangat terkejut sekaligus bahagia melihat anak laki-laki yang sehat dan istri yang tampak sangat tegar menyambutnya. Namun sebelum Sari menceritakan apapun, para sesepuh desa telah lebih dulu menemui Raden Budi untuk menyampaikan semua kejadian. Mereka menceritakan secara jujur tentang kekejaman Nyonya Darmi, pengusiran di malam badai, hingga keberanian Sari menuntut keadilan di depan warga. Raden Budi mendengarkan semua cerita itu dengan dada yang bergemuruh hebat, menahan rasa marah dan penyesalan yang luar biasa. Ia tidak menyangka ibunya bisa berbuat sekejam itu kepada istrinya. Malam harinya setelah suasana rumah mulai tenang, Raden Budi memeluk Sari dengan sangat erat dan meminta maaf berulang kali. Ia merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan istrinya sendirian menghadapi penderitaan yang begitu berat tanpa ada perlindungan darinya. Raden Budi bersumpah di hadapan Sari dan anaknya bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakiti mereka berdua. Ia berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik serta menjaga keutuhan keluarga kecilnya dengan segenap jiwa raganya. Sari hanya tersenyum lembut dan memaafkan suaminya dengan hati yang sangat ikhlas. Keesokan harinya Raden Budi menemui ibunya di kamar belakang untuk membicarakan masalah ini dengan tegas, namun tetap sopan. Ia menyatakan bahwa mulai saat ini hak pengasuhan anak dan pengaturan rumah joglo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sari seutuhnya. Raden Budi meminta Nyonya Darmi untuk menghabiskan masa tuanya dengan tenang beribadah dan tidak lagi mencampuri urusan kehidupan mereka.
Nyonya Darmi hanya bisa mengangguk pelan dengan air mata berlinang menyadari bahwa ia telah kehilangan wibawanya di mata sang anak. Keputusan Raden Budi itu semakin memperkuat posisi Sari di rumah besar tersebut. Musim panen akhirnya tiba membawa berkah yang sangat melimpah bagi seluruh sawah dan ladang milik keluarga Raden Budi. Padi menguning dengan sangat lebat di hamparan sawah yang luas sementara jagung dan umbi-umbian tumbuh besar di kebun belakang. Para pekerja panen bekerja dengan sangat semangat mengangkut hasil bumi ke tempat penjemuran di halaman belakang rumah Joglo. Kelimpahan panen tahun ini dianggap oleh penduduk desa sebagai tanda bahwa Tuhan memberikan restu atas kedamaian keluarga yang telah pulih. Halaman rumah selalu penuh dengan kesibukan yang menyenangkan dan tawa para pekerja. Sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah dan kedamaian yang telah kembali, Sari mengusulkan sebuah rencana yang mulia. Ia meminta izin kepada suaminya untuk mengadakan acara syukuran besar-besaran dan mengundang seluruh warga desa tanpa terkecuali satu pun. Sari ingin membagikan sebagian hasil panen mereka kepada keluarga yang kurang mampu agar semua orang bisa merasakan kebahagiaan bersama. Raden Budi sangat setuju dengan niat baik istrinya dan segera memerintahkan para pelayan untuk mempersiapkan segala kebutuhan acara tersebut. Rumah Joglo itu kembali bersiap menyambut tamu dengan suasana riang gembira. Sejak pagi buta dapur kayu di belakang rumah Joglo telah dipenuhi oleh para ibu-ibu desa yang datang untuk membantu. Mereka memotong sayuran, menumbuk bumbu di lumpang batu, dan merebus daging sapi segar di dalam kuali tanah liat yang besar. Asap putih beraroma rempah-rempah masakan tradisional mengepul tinggi ke udara menyebarkan bau harum yang menggugah selera ke seluruh pelosok desa. Sari ikut sibuk mengatur hidangan dan memastikan semua tamu yang datang akan mendapatkan makanan yang cukup dan memuaskan hati. Semangat gotong royong membuat pekerjaan berat itu terasa sangat ringan. Menjelang sore hari, ratusan warga desa mulai berdatangan memenuhi halaman depan rumah Joglo yang telah dipasangi tenda dari daun kelapa. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang bersih sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan dengan sangat ramah oleh pelayan. Suasana pesta syukuran itu sangat meriah, diwarnai dengan obrolan hangat dan suara anak-anak kecil yang berlarian dengan sangat gembira. Dari kejauhan di balik tirai jendela kamarnya, Nyonya Darmi melihat pemandangan indah itu dengan perasaan haru dan penyesalan mendalam. Ia kini mengerti arti sebenarnya dari sebuah kehormatan dan kebahagiaan. Setelah matahari terbenam menyisakan cahaya merah saga di ufuk barat, perlahan-lahan para warga desa mulai berpamitan untuk pulang. Mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada Sari dan Raden Budi atas jamuan makan yang sangat luar biasa enak tersebut. Doa-doa kebaikan terus mengalir dari mulut. Para tetangga memohon agar keluarga ini selalu diberkahi dengan kesehatan dan umur panjang. Begitu tamu terakhir meninggalkan halaman, gerbang kayu rumah Joglo ditutup dengan perlahan menandakan berakhirnya hari yang sangat membahagiakan itu. Suasana desa kembali menjadi sangat sunyi dan damai menyambut datangnya waktu malam. Malam itu langit terlihat sangat cerah, dihiasi oleh ribuan bintang yang berkelap-kelip indah mengelilingi bulan purnama yang bersinar terang. Udara malam terasa sangat sejuk dan segar tanpa ada hawa dingin yang menggigit kulit seperti pada musim badai lalu. Di dalam rumah Joglo, beberapa lampu minyak telah dinyalakan memancarkan cahaya keemasan yang memberikan kesan hangat di setiap ruangan. Para pelayan telah beristirahat di kamar mereka masing-masing, meninggalkan keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik bernyanyi merdu. Rumah besar itu kini benar-benar menjadi tempat berlindung yang paling aman. Di sudut dapur yang masih menyisakan kehangatan dari bara api tungku, Sari duduk dengan sangat tenang di atas kursi kayu. Ia baru saja selesai makan malam bersama suaminya, dan kini sedang memangku bayi laki-lakinya yang terlihat sangat mengantuk berat. Sari perlahan mengayun-ayunkan tubuh mungil anaknya dengan ritme yang sangat lembut seperti sedang menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur tak bersuara. Mata bayinya perlahan mulai tertutup rapat menikmati belayan kasih sayang ibu yang mengusir segala rasa takut dari dalam hatinya. Kedamaian yang sangat sempurna menyelimuti jiwa wanita mulia tersebut malam itu. Sambil terus menatap wajah polos anaknya yang sedang tertidur lelap, Sari meneteskan air mata kebahagiaan yang sangat tulus dari matanya. Ia menyadari bahwa semua penderitaan dan kesedihan di masa lalu telah membentuknya menjadi seorang ibu yang sangat kuat dan tegar.
Sari mendekatkan bibirnya ke telinga kecil bayinya dan membisikkan sebuah kalimat penutup yang mengalun sangat pelan dan penuh kedamaian batin. Tidurlah anakku sayang, badai yang dingin telah lama berlalu, dan rumah kita kini sudah dipenuhi oleh kehangatan sejati selamanya. Malam semakin larut membawa seluruh penghuni desa terlelap dalam mimpi indah.